Halo, salam sejahtera dan semangat buat semuanya. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjawab komentar. Begini komentarnya. Bahas juga Bang, apakah Allah di Alkitab juga sama dengan Allah di Al-Quran? Sekalian, jangan hanya Yesus sama Isa. Ya. Komentar atas nama Parkaholo ya, di video yang beberapa hari yang lalu. Terima kasih ya buat Parkaholo. Mungkin pertanyaan Anda mewakili orang-orang yang lain yang masih memiliki pertanyaan juga seperti Anda. Nah, Mas Bro Parkaholo ya, sebenarnya di video sekitar 2 tahun yang lalu, yaitu video yang ini dan juga video yang ini ya, saya sudah sampaikan bahwa Allah di dalam Alkitab yang disebut sebagai Yahweh atau Yod-Heh-Vav-Heh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis dalam Al-Quran. Jadi, khusus buat teman-teman yang ingin mengetahui fakta-fakta bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis di Al-Quran sama dengan Yahweh Elohim atau Yod-Heh-Vav-Heh atau Allah Bapa yang tertulis di Alkitab, silakan simak di video-video itu. Tetapi bagi yang ingin menyimak cuplikannya, oke, saya berikan cuplikan videonya berikut ini. Selamat menyimak ya. Thank you. Di dalam perjanjian lama juga dikatakan bahwa Allah itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Allah itu Esa, satu. 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu Esa. Dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Tetapi kemudian ada orang bertanya begini. Si Mas Agus ini nanya gini, katanya orang-orang, Mas Donald, katanya orang-orang, bukankah Paulus mengajarkan Allah itu Trinitas? Jawaban saya begini, saudaraku, sepanjang saya membaca surat-surat Paulus dengan mata kepala saya sendiri, saya tidak pernah mendapati bahwa Paulus mengajarkan Allah itu Trinitas. Malahan kalau saya baca teliti surat-surat Paulus di salam-salam pembukanya itu, biasanya Paulus begitu membedakan. Salam dari Allah Bapa, Bapaknya Tuhan Yesus. The God of our Lord Jesus Christ. Jadi Allahnya Tuhan Yesus. Paulus selalu memberi dalam semua salam-salam di surat-surat Paulus, Paulus selalu membedakan antara Allah itu Bapa, Yesus itu Tuhan. Dan pengakuannya Paulus sendiri yang ini bagus sekali di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Rasul Paulus begitu jelas mengatakan. Ini Alkitab ini ditulis dalam segala bahasa, bahasa Batak, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, kalau di Indonesia ya. Kalau di luar negeri segala macam bahasa, bunyinya sama. 1 Korintus 8 ayat 6, Paulus mengatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Paulus tidak pernah mengatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Tritunggal. Tidak pernah. Paulus juga tidak pernah mengatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Enggak pernah. Paulus jelas mengatakan bahwa satu-satunya Allah adalah Bapa. Sama seperti ajaran Yesus. Tidak ada perbedaan. Jadi dalam hal ini saya membaca Alkitab tidak mengajarkan Trinitas. Dan saya juga membaca Al-Quran dengan mata kepala saya sendiri. Saya juga melihat Al-Quran tidak mengajarkan Trinitas. Jadi Allahnya sama atau tidak? Silakan ditafsirkan sendiri. Saudari, saya dulu pernah punya Al-Quran. Saya beli sendiri, ada 2 Al-Quran. Pernah dikasih teman. Ada teman kasih 3 atau 4. Jadi total saya pernah punya Al-Quran kalau nggak 5-6. Dan saya baca sendiri di Al-Quran. Ternyata Allah yang dimaksud itu adalah Allah yang sama dengan Allah yang dimaksud dikabarkan oleh para rasul, oleh Yesus Kristus dan nabi-nabi yang tertulis di
Perjanjian Lama. Dari siapa saya tahu? Bukan dari katanya Pak Pendeta, katanya si A, si B, si C, katanya orang-orang, tidak. Tetapi dari membaca sendiri. Saya sesuai dengan Yesaya 2 ayat 22, tidak berharap kepada manusia. Dan saya sendiri manusia. Saya membaca kebenaran itu tidak mengharap kepada manusia saya, tapi saya membaca sesuai dengan yang tertulis. Yeremia 17 ayat 5 kita ingat. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ini manusia juga ini. Dan terkutuklah saya kalau saya mengandalkan kemanusiaan saya. Maka saya tidak mengandalkan kemanusiaan saya. Saya membaca seperti ada tertulis, baik di Alkitab maupun di Al-Quran. Kemudian ada pertanyaan begini juga, saudaraku. Bukankah menurut Al-Quran, Injil yang sekarang sedang beredar di masyarakat luas, itu adalah Injil palsu dan sudah rusak. Sudah dipalsukan oleh orang-orang Nasrani. Sudah dipalsukan oleh orang-orang Kristen. Saudara-saudariku, saya mau tegaskan bahwa ajaran orang-orang yang mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada, sudah dipalsukan, itu bukan ajaran Al-Quran. Al-Quran, sepanjang saya baca bolak-balik Al-Qurannya, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Injil yang ada sekarang adalah Injil palsu. Atau Injil yang ada beredar sekarang adalah Injil yang sudah dirusak oleh manusia. Tidak ada. Yang ada justru Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 46 mengatakan bahwa Injil dan Taurat di dalamnya adalah cahaya dan petunjuk dari Allah. Dan di ayat 48-nya dikatakan, Al-Maidah ayat 48. Al-Maidah itu surat kelima. Ya, surat kelima di Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 48 mengatakan bahwa Allah menurunkan kitab-kitab itu dan menjaganya. Jadi Al-Quran menjamin bahwa Allah menjaga Taurat dan Injil dan Zabur, Mazmur. Ya, sehingga dengan demikian ketika ada orang-orang mengatakan bahwa Injil dan Taurat yang asli sekarang sudah nggak ada, Injil sudah dirusak oleh manusia, itu adalah pernyataan orang-orang yang bertentangan dengan Al-Quran. Atau bisa dikatakan itu meremehkan atau menghina Allah yang ada di Al-Quran. Mengapa? Karena Allah yang ada di Al-Quran tegas di dalam surat Al-Maidah ayat 48 mengatakan bahwa Allah akan menjaga kitab-kitabnya. Dalam hal ini ayat 46-nya berbicara tentang Taurat dan Injil. Jadi yang menjaga Taurat dan Injil itu bukan malaikat, saudara-saudari. Bukan manusia, bukan bapak-bapak gereja, bukan penerbit-penerbit yang menciptakan Alkitab. Bukan penerbit-penerbit penerjemah Alkitab yang menafsirkan ke dalam bahasa Inggris, Amerika, Spanyol, Belanda, Australia, dan seluruh bahasa di dunia. Bukan, saudara. Tapi yang menjaga Taurat dan Injil adalah Allah. Siapa yang bilang? Al-Quran. Siapa yang bilang? Al-Quran. Siapa yang bilang bahwa Allah menjaga Taurat dan Injil? Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 48. Jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil sudah dirusak, sudah diubah, itu orang-orang, saudara. Yesaya 2 ayat 22 mengatakan, jangan berharap kepada manusia. Orang-orang itu manusia. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Oke, sekian dulu ya sobat-sobat pada video kali ini. Sampai jumpa di video-video yang lain. Semangat!